akuntansi aktiva tetap. Nah, jadi akuntansi aktiva tetap tepatnya pada PSAP nomor 7 ya, pada apa ini ya, pada PSAP gitu ya, di mana akuntansi aktiva tetap meliputi ya bagaimana komponen biaya, menentukan komponen biaya, ya kemudian menentukan konstruksi dalam pengerjaan, ya kemudian bagaimana menentukan perolehan secara gabungan, kemudian juga bagaimana pertukaran aset, ya dan juga bagaimana aset donasi, gitu ya. Nah setelah itu membahas mengenai ya perolehan aktiva setelah tanggal raca katanya ya. Artinya setelah subsequent expenditure ya. Bagaimana perlakuannya? Kemudian pengukuran berikutnya ya yang disebut dengan subsequent measurement itu apa? Ya, terutama yang namanya penyusutan, kemudian yang namanya revaluasi. Ya, apakah diperkenankan atau tidak ya revaluasi itu atau bagaimana kondisi yang memungkinkan ya yang namanya revaluasi. Ini banyak terjadi gitu ya pada akuntansi sektor publik di bidang pemerintahan ya. Aset-aset yang sudah usang gitu ya. Apakah perlu revaluasi atau bagaimana ya? Kalau revaluasi bagaimana perlakuannya ya? Kemudian juga akuntansi tanah ya. Akuntansi tanah, kemudian aset bersejarah ya bagaimana, kemudian infrastruktur, aset militer ya bagaimana ya. Nah, jadi kita lihat yang dikatakan dengan aktiva tetap gitu ya. Yang dikatakan dengan aktiva tetap itu adalah aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan ya untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum ya. Kemudian biaya perolehan ya jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah masih wajib diberikan. Itu namanya biaya perolehan ya. Juga bisa kita lihat ya, masa manfaat itu apa ya. Kemudian yang dikatakan nilai sisa itu apa ya. Nah, ini saya kira sudah umum ya. Kemudian juga yang dikatakan nilai wajar itu apa? Nah, jadi nilai wajar adalah nilai buku katanya. Nilai buku aset yang dihitung biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan ya. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan melakukan transaksi wajar. Penyusutan, ya apa itu penyusutan? Ya ini adalah alokasi sistematis ya dari nilai aset tetap yang disusutkan pada masa manfaat yang bersangkutan. Ya. Nah, klasifikasi aktiva tetap terdiri dari ya bisa tanah, ya bisa mesin, bisa gedung, bisa irigasi, bisa jalan lainnya, bisa konstruksi pengerjaan. Nah, jadi kalau misalkan ada jalan kabupaten, ya berapa kilometer jalan kabupaten dari satu kabupaten? Misalnya ada 50 atau 80 kilometer. Nah, 80 kilometer itu tersaji ya di neraca kabupaten yang bersangkutan. Nah, itu ya. Tanah, yang tanah milik Pemkap A, tanah milik Pemko B, gitu kan. Nah, berapa nilai perolehannya? Nah, itu tersaji di neraca ya. Kemudian irigasi juga ya, irigasi. Nah, jadi mulai dari jaringan yang dibangun ya, yang diserahkan pada pemerintah kabupaten kota, nah itu disajikan juga di neraca kabupaten yang bersangkutan. Ya. Bagaimana pengakuannya? Ya, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan. Ya. Artinya aktiva tetap itu haruslah berwujud ya. Jadi yang bukan yang tidak berwujud, harus berwujud. Punya manfaatnya 12 bulan ya. Biaya perolehannya diukur secara andal ya. Kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual kembali ya atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan ya. Nah, itu yang dikatakan dengan aktiva tetap ya. Nah, bagaimana dengan pengukurannya? Jadi aset tetap dinilai dengan biaya perolehan ya. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar. Nah, jadi gitu ya. Apabila pemilihan aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, artinya tidak memungkinkan ini bisa barangnya tidak diketahui lagi harga pokoknya ya, maka bisa ditentukan pada saat nilai wajarnya. Kira-kira berapa gitu ya? Kira-kira berapa harga AC waktu itu tahun 2016 misalnya kan? Ketika nggak diketahui, maka bisa diakui sebesar nilai wajarnya ya. Itu. Pengukuran
dapat dipertimbangkan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biaya dalam keadaan suatu aset yang dibangun ya. Kemudian ketika menilai aset tetap ya, barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dikelompokkan sebagai aset tetap ya. Pada awalnya harus diukur berdasarkan pada biaya perolehan. Biaya aset tetap diperoleh dengan nilai tanpa nilai ya. Biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Ya, suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi, sebagai contoh tanah ya yang mungkin dihadiahkan kepada pemerintah daerah atau developer ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana menentukan biaya perolehan aktiva tetap? Nah, jadi biaya perolehan itu bisa didapatkan ya misalkan memperoleh tanah gitu ya. Pemkab A membeli tanah untuk gedung pertemuan gitu kan. Nah, untuk memperoleh tanah itu bukan hanya harga tanah gitu ya, tetapi mulai dari biaya persiapan tempat, kemudian ada biaya pengiriman, biaya simpan, biaya bongkar gitu ya, atau biaya pemasangan pagar gitu ya, atau biaya arsitek atau biaya insinyur gitu ya dalam menghitung nilai berdirinya gedung di atas tanah, dan atau juga biaya konstruksi. Nah, jadi komponen ini dimasukkan semuanya ke harga perolehan ya, disebut dengan biaya perolehan ya dari suatu aset tetap gitu ya. Saya kira nggak ada masalah lah ya untuk aktiva tetap ini ya. Kemudian bagaimana konstruksi dalam pengerjaan? Nah, diakui juga ya, harus diakui di dalam aset tetap. Misalnya gedung SD pada akhir tahun ini sudah mencapai 80%. Nah kan belum mencapai 100%. 100%-nya kapan? Nunggu tanggal 31 Desember gitu ya. Sementara perolehannya diakui ya, maka itu disebut dengan konstruksi dalam pengerjaan ya. Perolehannya ketika realisasinya 2 tahun ya, siap ya, multi years gitu ya. Jadi konstruksi biaya penyelesaian pengerjaan suatu aset melebihi melewati satu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai digolongkan, dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan ya. Nah, jadi di biaya konstruksi dalam pengerjaan disajikan ya di aktiva tetap. Kemudian juga biaya secara gabungan. Biaya gabungan ini maksudnya bagaimana? Ya, artinya diperoleh secara gabungan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset. Nah, jadi disajikan ya namanya aset tetap perolehan secara gabungan ya. Atau juga artinya pertukaran aset. Nah, jadi kalau pertukaran aset bagaimana perlakuan akuntansinya? Ya, misalkan Pemkab Lok Sumawe, Pemko Lok Sumawe dengan Pemkab Aceh Utara, gitu kan? Aset Aceh Utara itu misalnya ada di Lok Sumawe, gitu kan? Karena sudah pemekaran, Lok Sumawe dari kota administratif menjadi pemerintah kota, gitu kan? Maka aset-aset Aceh Utara itu tidak boleh dijual, gitu kan? Artinya Aceh Utara ingin mengambil ya, Lok Sumawe tidak memberi karena lokasinya udah di tengah kota, misalnya, harus dibeli, nggak boleh dibeli. Tapi apa? Ditukar. Nah itu ya. Jadi ada pertukaran aset. Kenapa? Ya pertukaran aset, suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran. Nah, jadi yang tidak serupa ya atau aset lainnya. Nah, jadi biaya ini diukur berdasarkan nilai wajarnya. Nah, jadi kalau yang ditukar itu ya dihitung nilai wajarnya berapa sih? Nah, itu yang disajikan di neraca daerah ya. Suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran suatu aset berupa manfaat serupa memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap dapat dilepas ditukarkan dengan kepemilikan aset yang serupa. Gedung SD dengan gedung SD. Nah, dalam keadaan itu tidak ada keuntungan atau kerugian ya. Nah, itu namanya pertukaran. Jadi kalau pertukaran disajikan sebesar nilai wajarnya ya. Kemudian aset donasi. Nah, sering ini ya, dan aset donasi. Jadi kalau donasi itu ya dicatat sebesar nilai wajarnya. Misalkan PT Exxon, misalkan PT Bank Mandiri menyerahkan sumbangan 1 unit sekolah, gitu kan, atau 1 unit mobil ambulan, gitu kan. Maka bagaimana pengakuannya? Dianggap sebagai aset donasi. Jadi menghitungnya berapa? Menghitungnya di neraca bagaimana? Ya kalau nilai ambulannya merek Mitsubishi, gitu kan, berapa sih
harga perolehannya kira-kira. Kalau ditanya, ya misalkan senilai 300 juta, nah maka namanya aset donasi senilai 300 juta diperoleh pada saat nilai disajikan sebesar nilai wajarnya pada saat perolehannya. Lah, bagaimana pengeluaran setelah perolehan? Nah, jadi pengeluaran setelah perolehan yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kinerja harus ditambahkan ya pada nilai aset yang bersangkutan. Jadi ditambahkanlah ya. Kalau misalkan sebelumnya setelahnya ada pengeluaran misalnya harus ditambah karena ban serap suatu mobil, suatu kendaraan dinas gitu ya, tidak ada ban serapnya. Ya, harga mobilnya 200 juta, ban serapnya harganya 3 juta. Ya kan? 3 ban serapnya harus ditambah setelah pencatatan, maka diakui sebesar berapa? 203 juta ya. Artinya terjadilah yang namanya pengeluaran setelah perolehan ya. Atau ya apa ya, pengukuran berikutnya, subsequent measurement. Ya, subsequent measurement itulah dia yang terjadi namanya penyusutan ya. Nilai asetnya 200 juta kendaraan dinas. Berapa tahun disusutkan? 5 tahun. Nah, pada tahun kelima harganya nggak 200 juta lagi gitu ya. Harganya bisa jadi Rp1 ya. Karena dinolkan gitu kan. Maka itulah yang dikatakan dengan pengukuran berikutnya. Nah, ya, pengukuran berikutnya. Jadi pengukuran berikutnya karena apa? Karena penyusutan. Nah, penyusutan itu metodenya yang diperkenankan dalam SAP metode apa? Yang namanya metode garis lurus ya. Yang namanya metode saldo menurun ganda. Yang namanya metode unit produksi ya. Jadi ada 3 metode ini yang diakui dalam SAP ya. Kemudian penilaian kembali, revaluasi. Nah, jadi revaluasi ini bagaimana sih? Misalnya Pak, revaluasi ini kejadiannya seperti apa? Ya, revaluasi misalnya penilaian kembali atas harga gedung. Nah, dulu harga gedungnya 100 juta, gitu ya, karena dokumennya tidak diketahui, maka dinilai kembali, revaluasi. Setelah direvaluasi harganya 40 juta, gitu ya. Nah, jadi revaluasi itu diakui berdasarkan pada biaya perolehan atau juga biaya pertukarannya. Nah, jadi yang diperkenankan itu. Dalam laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan, ya penyajian aset tetap, serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Jadi selisih antara revaluasi dengan nilai aktiva dibukukan dalam akun ekuitas. Nah, jadi kalau ada terjadinya selisih, masuk ke ekuitas ya. Tanah begitu juga ya. Tanah yang dimiliki atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus. Tapi pada prinsipnya ya mengikuti ketentuan seperti yang diatur dalam pernyataan tentang akuntansi aktiva tetap ya. Aset bersejarah ya, kalau Medan itu punya aset bersejarah, tapi rata-rata saya rasa kalau aset bersejarah itu kan masih dikuasain keluarganya ya, belum diserahkan pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Misalnya Istana Delhi gitu kan. Istana Delhi itu kan aset bersejarah Medan, tapi kan belum menjadi aset, ya belum disajikan di aktiva tetap neraca kota Pemko Medan gitu ya. Atau rumah Chong Afi misalnya kan, rumah Chong Afi itu aset bersejarah kota Medan gitu ya, tapi kan belum disajikan sebagai nilai aset di neraca Pemko Medan. Kenapa? Ya karena itu masih dikuasain ya, belum diperoleh gitu ya. Artinya pengakuannya belum diakui karena apa? Masih diakui milik keluarga gitu ya, keluarga yang bersangkutan gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada aset bersejarah seperti apa misalnya yang mudah? Ya, aset bersejarah yang ada di Kota Medan misalnya. Nah, itu ya. Kalau ada nilainya maka perlakuannya bagaimana? Harus pemerintah menyajikan aset bersejarah ini di neraca. Namun aset tersebut harus diungkapkan aja. Nah, itu ya. Harus diungkapkan di catatan laporan keuangan. Nah, itu ya. Nah, jadi harus didisclose ya, di mana not financial statement. Aset infrastruktur, nah juga merupakan bagian dari sistem jaringan,
sifatnya tidak ada alternatif penggunaan, tidak dapat dipindahkan, terdapat batasannya. Aset militer gitu juga ya, disajikan di neraca. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita menghapuskan dan melepaskan? Nah, jadi perlakuannya, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset itu permanen dihentikan penggunaannya, tidak ada manfaatnya. Misalnya apa? Telepon kantor, gitu kan? Kalau telepon kantor itu kan nggak ada lagi orang yang mau nelpon ke kantor kan? Teleponnya pun udah lama, gitu kan? Walaupun harga teleponnya mahal, tapi jarang lah orang pakai HP kan sekarang. Nah, maka dilepaskanlah aset itu. Nah, jadi perlakuannya bagaimana? Aset yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, itu ya, harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kami sudah menghentikan ya, kami sudah melepaskan sebanyak 30 jenis merek barang ya, telepon dengan merek A, merek B, merek C. Jadi kalau ada 30, 30-nya diungkapkan ya di catatan atas laporan keuangan. Jadi enggak apa ya, tetap harus diungkapkan ya di note financial statement. Nah, itu perlakuan akuntansinya ya. Jadi enggak harus berita acara lalu dibuang gitu kan. Tidak ya, tapi diungkapkan juga di laporan keuangan. Jadi pengungkapan laporan keuangan masing-masing itu dasarnya nilai tercatat ya, carrying account ya, dan juga ada rekonsiliasi gitu ya. Nah, itu. Baiklah, ada yang mau kita diskusikan? Silakan adik-adik sekalian. Ada yang mau diapakan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Saya Nurul, Pak. Sebentar ya, kita absen.